Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video yang berikutnya. Kita bahas tentang balok, ya. Kita bahas tentang balok. Balok itu apa? Kita lihat. Ini adalah gambar balok, sama saja, yaitu gambar balok. Untuk menggambar balok, yang pertama yang digambar adalah bidang frontalnya, ya. Yang digambar pertama kali bidang frontalnya berarti AB FE. Ini bidang frontal pada balok. AB, BF, FE dan EA ini adalah garis frontalnya. Balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 bidang sisi. Balok juga dibentuk oleh 6 bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Sisinya masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Berarti sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Berarti alas kongruen dengan tutup. Depan kongruen dengan belakang, kanan kongruen dengan kiri, ya. Berarti untuk balok adalah bangun ruang yang dibentuk atau dibatasi oleh 6 bidang sisi. Ke-6 bidang sisinya masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Kalau kita lihat di sini ada rusuk-rusuk yang saling sejajar, dan sama panjang. Rusuk AB sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, sejajar dengan HG, dan sama panjang. Yang berdiri EA sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH, sejajar dan sama panjang. Terus rusuk BC sejajar dengan FG, sejajar dengan EH, sejajar dengan AD, dan sama panjang. Berarti ada 3 kelompok, yaitu masing-masing kelompok ada 4 rusuk yang sejajar dan sama panjang. Kubus balok ini diberi nama untuk memberi nama sama saja, yaitu harus dari alasnya. Balok ABCD EF GH dinamakan balok ABCD EF GH. Ingat untuk memberikan nama pada balok seperti memberi nama pada kubus tadi, yaitu yang disebutkan pertama kali adalah alasnya, baru tutupnya. Balok ABCD berarti E di atasnya A, F di atasnya B, G di atasnya C, H di atasnya D, ya. Jangan sampai keliru. Di sini sisi ABCD sama persis atau kongruen dengan sisi EFGH. Sedangkan sisi ABFE sejajar dan kongruen dengan CDHG. Sisi BCGF sejajar dan kongruen dengan ADHE, ya. Unsur-unsur balok. Balok mempunyai 6 bidang sisi. Sisinya mana saja? Sisi ABCD alasnya, EFGH sebagai tutup, ABFE, ABFE. ABFE berarti yang depan, sisi frontalnya. Kemudian BCGF sebelah kanan ini. Kemudian CDHG yang belakang, CDHG. Kemudian ADHE.
berarti ada 6 sisi. Keenam sisinya sejajar, keenam sisinya masing-masing berbentuk persegi. Ya. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Ya. Ingat yang sejajar tadi mana? ABCD sejajar dengan EFGH. BCGF sejajar dengan ADHE. ABFE sejajar dengan CDHG. Ya. Mempunyai 12 rusuk. Ke-12 rusuknya 4 rusuk saling sejajar dan sama panjang. Sing panjangnya ada 4 rusuk, AB, CD, EF, HG sebagai panjang. Lebarnya BC, AD, EH, FG sama panjang. Tingginya BF, CG, DH, dan EA. Ya. Mempunyai 12 rusuk. Ya, mempunyai 12 rusuk, yaitu pertama AB, CD, EF, GH. Ini rusuk panjang. Terus berikutnya AE, BF, CG, DH sebagai rusuk tinggi. Terus BC, FG, EH, AD sebagai rusuk lebar. Mempunyai 8 titik sudut, berarti titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Mempunyai 8 titik sudut. Ya, mempunyai 8 titik sudut. Selain mempunyai bidang sisi, rusuk dan titik sudut, balok juga mempunyai bidang diagonal dan mempunyai diagonal ruang dan diagonal sisi juga. Nah ini, pada kubus ABCDFGH, nah, diagonal dari balok ABCDFGH di samping mempunyai 4 diagonal ruang. Ya, diagonal ruang berarti dari 2 sudut yang berhadapan dalam ruang. Pertama, H berhadapan dengan B, berarti diagonal ruang HB. Ya, selain diagonal ruang HB, berarti A berhadapan dengan G, AG. Terus F berhadapan dengan D, FD. Terus E berhadapan dengan C, berarti EC. Mempunyai 4 diagonal ruang, HB, EA, FD, dan EC. Ya. Mempunyai 12 diagonal sisi. Tadi BG, FC, ya kan? Itu salah satu sisinya mempunyai, setiap sisinya mempunyai 2 diagonal sisi. BG, FC. Kalau yang depan AF, BE. Terus sebelah atau pada sisi ADHE berarti AH, DE. Yang belakang pada sisi CDHG berarti diagonal sisi CH, DG. Kemudian alas AC, BD. Tutup EG, FH. Mempunyai 12 bidang diagonal, mempunyai diagonal sisi. Ada 12 diagonal sisinya. Salah satunya adalah diagonal sisi BG. Ya, BG. Terus CF, BE, terus AF, AH, ya, AH, terus ED, terus GD, terus TH, alasnya AC, BD, terus EG, terus HF. Mempunyai juga, ya, mempunyai juga bidang diagonal. Tadi bidang diagonalnya itu adalah dibuat dari masing-masing, ya, dibuat dari
dua rusuk yang saling berhadapan tadi. AB berhadapan dengan HG. Dibuat bidang diagonal, maka bidang diagonal AB GH. Ya, ada salah satunya adalah bidang diagonal ABGH. Mempunyai 6 bidang diagonal ABGH. Terus dari rusuk EF dan DC dibuat bidang diagonal CD EF. CD EF. BC karo HE, BC karo HE berarti bidang diagonal BC HE. Terus bidang diagonal AD karo GF, AD karo GF berarti AD GF. Terus BH karo BF karo HD, BF karo A, BF mana BF, BF HD, BF HD ya, BF karo HD berarti bidang diagonal BF HD ya, BF HD. Terus dari CG dan CG dan EA bidang diagonal CG EA ya, CG EA bidang diagonalnya mempunyai 6 bidang diagonal. Terus bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Ini bentuknya persegi panjang. Masing-masing diagonalnya itu berbentuk persegi panjang. Jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah rangkaian dari persegi panjang. Kalau jaring kubus rangkaian dari persegi-persegi. Kalau jaring-jaring balok rangkaian daripada persegi panjang. Demikian rupa sehingga bila dilipat menurut ruas garis akan membentuk bangun balok kembali. Nah ini dari balok ABCDFG kalau tinggal memotong menurut rusuknya. Ya, dari balok ini dapat dibuat jaring-jaring. Yang pertama, nih hati-hati. Panjang, lebar, dan tinggi mempunyai panjang yang berbeda. Hati-hati dalam membuat jaring-jaringnya. Ya. Ini berarti ini misalkan ini alasnya berarti panjang, lebar, ya, panjang, lebar, tinggi. Ya, tingginya panjang, lebar, tinggi. Berarti hati-hati di sini. Sisi mana yang ditempatkan? Ya, berarti ini salah satu jaring-jaring, ya, salah satu jaring-jaring balok. Yang kedua, nah ini masuk di sini, tapi yang pindah ke sini. Ya, kalau pindah ke sini berarti hati-hati. Panjangnya ini harus sama dengan ini. Panjangnya ini harus sama dengan ini. Panjangnya ini harus sama dengan ini. Karena ini dan ini harus berimpit nanti. Ini dengan ini berimpit. Ya. Yang ketiga, nah, ini pindah ke sini. Maka yang berimpit ini. Panjang lagi. Yang keempat, pindah ke belakangnya lagi. Ini jaring-jaring balok. Yang kelima, tadi ini sini depan. Yang kelima ini pindah ke belakang, ini ke belakang juga, tapi ini yang berimpit. Berarti yang ini nanti berimpit dengan ini, ya. Ini berimpit. Ini dengan ini berimpit. Maka panjangnya ini harus sama dengan panjang ini. Harus. Demikian pula ini. Yang keenam, seperti ini, tapi ini pindah. Ya, ini tadi, ini pindah ke belakang. Ketujuh, pindah ke belakang lagi. Ya, ini jaring-jaring balok ada 7 kemungkinan, ada 7 buah jaring-jaring balok. Oke. Diperhatikan jaring-jaring baloknya. Apabila kebingungan, silakan ditanyakan.
ya. Dan silahkan membuat balok, kemudian kamu iris. Cara ngirisnya yang penting antara persegi panjang yang satu dan persegi panjang lain harus ada yang berimpit satu rusuk. Berimpit satu rusuk. Harus ada yang berimpit satu rusuk. Maka nanti akan dibuka, akan menjadi jaring-jaring balok. Silakan membuat jaring-jaring balok sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, membuat jaring-jaring baloknya yang berbeda-beda. Cara ngirisnya berbeda-beda, sehingga nanti akan menemukan beberapa jaring-jaring balok. Kerangka balok. Nah, kerangka balok adalah rusuk-rusuk yang membentuk model balok. Ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kerangka baloknya adalah rusuk-rusuk balok. Ya, rusuk-rusuknya mana? A, B, B, C, C, D, D, A. Berarti kerangka, yang namanya kerangka ya membuat model balok, tetapi yang dibuat kerangkanya A, B, B, C, C, D, D, A, A, E, B, F, C, G, D, H, E, F, E, D, H, G, E, F ini biasanya dibuat dari kawat, ya. Itu namanya kerangka balok. Ya, kerangka balok. Kalau kita menghitung panjangnya kerangka balok, berarti panjangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tingginya juga ada 4. Panjangnya sama. Lebar panjangnya sama. Tinggi panjangnya sama. Ya, panjang. Ini panjang. Ini yang lebarnya. Yang berdiri itu tingginya. Sehingga panjang kerangka balok dapat dihitung dengan 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Atau 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ini untuk menentukan panjang kerangka balok. Ya, panjang satu kerangka balok. Kemudian luas dan volume balok. Luas balok atau luas permukaan balok atau luas sisi balok. Kalau kita mau mencari luas sisi balok, caranya berarti alas dan tutup sama. Berarti luas alas sama saja dengan luas tutup. Ya. Kemudian depan dan belakang sama. Ya kan? Kiri dan kanan sama. Berarti untuk mencari luas permukaan balok, berarti kita identifikasi yang sama, ya kan? Yang sama mana? Berarti alas dan tutup. Berarti ini panjang, ini lebar. Berarti 2 kali, iso dhuwur kan? Padha karo luasnya 2 kali luas alas. Berarti 2 kali panjang kali lebar. Depan dan belakang berarti 2 kali panjang kali tinggi. Kiri dan kanan berarti 2 kali lebar kali tinggi. Ya kan? Ini sama, ini sama, biru sama biru. Berarti luas permukaan balok sama dengan, ya, luas permukaan balok sama dengan luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali lebar, alas dan tutup sama, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, depan belakang, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, kiri dan kanan, lebar kali tinggi.
Berarti 2 kali panjang lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Berarti pada karo 2 kali, 2-nya dikeluarkan, 2 kali panjang lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Inilah untuk mencari luas permukaan balok. Ya, oke, luas permukaan balok. Selanjutnya volume balok. Untuk mencari volume bangun ruang berarti luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjangnya P, lebarnya L, tingginya T. Maka volume balok luas alas kali tinggi berarti panjang kali lebar kali tinggi, yaitu P kali L kali T. Demikian ini tentang balok. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya lanjutkan untuk pembahasan soalnya.